Shalom, Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini akan disampaikan oleh Penatua Ciarini Pori. Keluarga adalah tempat pola pembinaan dan karakter keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk saling melayani. Jemaat terkasih, saya jemput bangkit berdiri. Mari kita menghadap Tuhan dengan membuka kidung jemaat yang terambil dari 397 ayat pertama dan ayatnya yang keempat. Kami yang bertahta dalam Tuhan surga, Tuhan, pada saat ini kami datang untuk beribadah dan memuji nama-Mu. Saat ini kami semua menyatukan hati kami untuk memohon kiranya Tuhan hadir dan layakkan kami dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami memohon ya Tuhan, kuruskanlah kehidupan kami agar kami layak menerima kebenaran-Mu. Tuhan, kami juga mau menyerahkan buat hamba-Mu yang akan menyatakan firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini tidak berlalu begitu saja dari hati dan pikiran kami ya Tuhan, tapi dapat boleh mengubah hati kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Bapa yang baik, kami menyerahkan biarlah ibadah kami pada malam hari ini, biarlah Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini dan boleh menguatkan setiap hati kami untuk memuji dan menerima ibadah nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Jemaat yang terkasih, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Kita membuka Alkitab kita membaca dari Mazmur pasal yang 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu, sebab Engkaulah yang memberkati orang-orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bagi
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami ucap syukur jika pada malam hari ini kami dapat kembali membaca merenungkan firman Tuhan melalui ibadah rumah tangga yang dilakukan secara streaming. Bapa dalam surga, pimpin kami untuk beribadah pada malam hari ini dan pembacaan firman Tuhan biarlah Tuhan kuasa dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Kita mendengar firman Tuhan yang terdapat pada 1 Korintus 8 ayat pertama sampai yang ke-13 yang menyatakan tentang daging persembahan berhala. Kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Berhikmat di Tengah Keanekaragaman.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kota Korintus disebut berulang kali di Alkitab bagian Perjanjian Baru, terutama berkaitan dengan pekerjaan pengabaran Injil oleh Rasul Paulus di sana. Di bawah kekuasaan Romawi, Korintus dibangun menjadi kota besar di provinsi Akaya yang meliputi seluruh Yunani, yang bagian selatan dan semenanjung Peloponnesus, dan banyak penduduknya merupakan campuran dari orang-orang Romawi, orang Yunani, dan juga sejumlah orang-orang Yahudi. Bisa disimpulkan bahwa Korintus adalah sebuah kota metropolis saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab 1 Korintus ditulis dengan tujuan untuk membetulkan masalah yang serius dalam jemaat di Korintus yang telah diberitahukan kepada Paulus di Efesus. Juga untuk memberikan bimbingan dan instruksi atas berbagai pertanyaan yang telah ditulis oleh orang Korintus, seperti soal doktrin serta kemurnian sebagai perorangan dan sebagai jemaat. Pembacaan hari ini 1 Korintus 8 ayat 1-13 berisi tentang pengajaran Paulus bahwa bagi mereka yang telah kuat imannya, soal makan daging bekas persembahan berhala bukan suatu masalah, karena berhala hanyalah benda mati yang tak berdaya dan tidak berpengaruh apapun. Namun demikian, yang lebih kuat iman tidak boleh sengaja makan daging bekas persembahan, sebab tindakan itu akan menggoncangkan iman yang lemah. Jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan orang percaya, hendaknya selalu mementingkan kehidupan beriman sesama di tengah-tengah persekutuan yang bersaksi. Bagaimanakah kita mewujudkan sikap persekutuan yang bersaksi di tengah-tengah keanekaragaman kehidupan ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, paling tidak ada 3 sikap yang seharusnya kita wujudkan dalam kehidupan persekutuan di tengah keanekaragaman. Sikap yang pertama adalah saling melengkapi. Sebagai satu tubuh, kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Jika satu bagian tubuh sakit atau lemah, pasti seluruh tubuh yang akan merasakannya. Karena itu, bagi kita yang merasa sehat atau merasa kuat, mari kita saling menopang agar kita pun dapat sehat dan kuat bersama-sama. Paulus menekankan kesatuan yang esensial dari gereja. Ia mengumpamakan gereja sebagai tubuh Kristus. Karakteristik dari sebuah tubuh yang sehat adalah bahwa setiap bagian di dalamnya menjalankan fungsinya masing-masing demi kebaikan keseluruhan tubuh itu. Kesatuan tidaklah berarti keseragaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut Paulus, setiap anggota tubuh mempunyai fungsi yang berarti. Sekecil apapun perannya dan keberadaannya dibutuhkan oleh anggota tubuh yang lain. Tidak ada keseragaman peranan dan fungsi dari anggota tubuh. Maka dari itu perlu ada pengaturan yang harmonis dalam anggota tubuh dan tidak pernah ada kekacauan dalam tubuh ketika menjalankan fungsinya masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mewujudkan kehidupan persekutuan yang bersaksi, maka ada 3 sikap yang harus kita implementasikan, yaitu yang pertama sikap saling melengkapi, dan sikap yang 2 adalah sikap saling menghormati dan memperhatikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjaga keutuhan satu tubuh diperlukan saling menghormati dan saling memperhatikan dengan tulus. Itu menjadi dasar yang kokoh, teguh untuk tetap menjaga keutuhan. Sebab jika didasarkan dengan kemunafikan hidup, maka keutuhan tersebut akan mudah hancur. Namun di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa sekalipun orang Korintus mengira diri mereka dapat berbuat demikian, yaitu mereka boleh masuk ke dalam kuil berhala
makan daging persembahan serta berpesta di sana bersama teman-teman kafir mereka itu. Di sini Paulus tidak berkata bahwa hal itu dilarang. Tetapi ia telah menekankan bahwa kebebasan semacam itu dapat mencelakai iman percaya orang Kristen yang lebih lemah, yaitu orang-orang yang tidak memiliki ukuran pengetahuan yang sama dengan mereka yang sok tahu ini. Bapak Ibu, mereka seharusnya berhati-hati dalam menggunakan kebebasan mereka, sebab hal itu dapat menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah, seperti yang dikatakan pada ayat 9. Dapat menyebabkan mereka yang lemah imannya jatuh ke dalam penyembahan berhala, atau malah menyebabkan mereka berbalik dari kekristenan dan kembali lagi kepada kekafiran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah orang Korintus itu, meskipun memiliki kebebasan, harus berhati-hati supaya tidak membuka kesempatan bagi saudara yang lemah untuk mengalami kejatuhan semacam itu. Rasul Paulus menyokong peringatan ini dengan dua pertimbangan. Yang pertama, bahaya yang mungkin bisa terjadi pada saudara yang lemah. Kita sebaiknya membatasi diri bahkan terhadap hal-hal yang diperbolehkan, daripada apa yang kita lakukan menyebabkan mereka tersandung dan membahayakan jiwa mereka. Ayat 11. Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu yang belum mereka pahami secara iman Kristen yang benar. Perhatikan, orang-orang yang telah dimerdekakan Kristus dengan darahnya yang sangat berharga haruslah amat kita hargai dan kita kasihi. Kita yang lebih memilih untuk membiarkan saudara kita binasa daripada kita harus mengurangi kebebasan kita dalam hal apapun, berarti kita hampir tidak memiliki roh penebus. Yang kedua, celaka yang diperbuat kepada mereka yang lemah dipandang Kristus sebagai dilakukan terhadap diri Yesus Kristus sendiri. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Ayat 12. Bapak Ibu perhatikan, kejahatan yang dilakukan terhadap orang Kristen merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap Kristus sendiri, khususnya terhadap bayi-bayi dalam Kristus, yaitu orang-orang Kristen yang masih lemah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mewujudkan kehidupan persekutuan yang bersaksi, maka ada 3 sikap yang harus kita implementasikan, yaitu yang pertama, sikap saling melengkapi. Yang kedua, sikap saling menghormati dan memperhatikan. Dan sikap yang ketiga adalah sikap hidup yang berhikmat di tengah keanekaragaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah keanekaragaman janganlah kita menjadi batu sandungan bagi sesama. Saat ini diperlukan sikap umat percaya dalam membangun dan merawat keberagaman yang ada dengan tetap menjaga identitas iman sebagai pengikut Kristus yang setia. Ingatlah, orang yang hanya memikirkan paham dan keberadaan sendiri dan melukai hati sesamanya, itu sama artinya dengan melukai juga hati Tuhan. Bapak Ibu, Paulus memperkuat seluruh pembicaraannya itu dengan teladannya sendiri. Seperti pada ayat 13. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Bapak Ibu, Paulus siap berkorban untuk tidak mengikuti keinginan dirinya sendiri untuk menyelamatkan iman percaya umat Tuhan yang masih lemah di dalam iman. Paulus tidak mau apabila sesuatu yang dia sukai dapat melemahkan iman umat Tuhan. Bapak Ibu, Paulus mencontohkan tentang makan daging. Karena itu, daripada menjadikan seorang saudara berdosa, Paulus rela untuk tidak makan daging selama hidupnya. Paulus begitu menghargai jiwa sesamanya hingga dia bersedia menahan atau menyangkal diri dalam hal kebebasan dan berpantang terhadap makanan tertentu yang sebenarnya boleh dimakan olehnya dan malah mungkin disukainya.
daripada menjadi batu sandungan bagi seorang saudara yang lemah dan menyebabkan orang itu berdosa dengan mengikuti jejaknya tanpa tahu jelas apakah perbuatan itu diperbolehkan atau tidak. Bapak Ibu, perhatikan, kita harus sangat berhati-hati supaya jangan melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan orang lain jatuh, meskipun perbuatan itu sendiri tidak salah. Kebebasan itu berharga, tetapi kelemahan sesama kita harus dipertimbangkan. Dan kadangkala memaksa kita untuk melepaskan kebebasan tersebut. Kita tidak boleh memaksakan untuk menyatakan atau menggunakan hak kita sampai mencelakai dan membinasakan jiwa saudara kita, dan dengan begitu melukai perasaan atau melukai penebus kita yang telah mati bagi saudara kita itu. Bapak Ibu, bila kita sadar bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang menjadikan batu sandungan terhadap saudara kita yang lemah, berarti kita telah mencelakai dia. Kita bersalah terhadapnya atau menempatkan batu sandungan di jalannya. Itu adalah dosa. Sekalipun perbuatan itu sendiri tidak dilarang, tetapi apa yang kita lakukan itu telah membuat saudara kita tersandung. Bapak Ibu, jika kita harus demikian berhati-hati supaya tidak menyebabkan orang lain berdosa, maka betapa kita harus lebih berhati-hati supaya menghindari dosa itu sendiri daripada kita. Jika kita tidak boleh membahayakan jiwa orang lain, betapa kita harus terlebih lagi waspada supaya tidak menghancurkan jiwa kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mewujudkan kehidupan persekutuan yang bersaksi, maka ada 3 sikap yang harus kita implementasikan di dalam kehidupan kita, yaitu pertama, sikap saling melengkapi, yang kedua, sikap saling menghormati dan memperhatikan, dan sikap yang ketiga, hidup yang berhikmat di tengah-tengah keanekaragaman. Itulah 3 sikap orang percaya yang harus diwujudkan dalam persekutuan yang bersaksi, yang saat ini hidup di tengah-tengah keberagaman. Persekutuan bagaikan satu tubuh yang lengkap dan saling menjalankan fungsinya dengan baik. Anggota tubuh dengan berbagai fungsi hendaknya saling melengkapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa adanya satu bagian, maka tidak lengkaplah satu tubuh. Tubuh kita diciptakan sempurna, sehingga pada dasarnya elok dan terhormat. Jangan membuatnya tidak elok, bahkan tidak terhormat, hanya karena keegoisan kita itu. Tuhan memberkati. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, mari kita menyambutnya dengan nyanyian sambutan dari Kidung Jemaat 422, bait pertama dan baitnya yang ketiga. Yesus berpesan. Bapak Ibu, mari kita naikkan doa syafaat dan mari kita naikkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan malam hari ini kami dapat merenungkan firman Tuhan, membacanya. Biarlah apa yang kami dapatkan melalui firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, sehingga dalam keberagaman yang ada di sekitar kami dapat menjadi saksi Tuhan, dan kami saling mendukung, saling menopang kehidupan sesama kami seiman ya Tuhan, sehingga kami semua dapat
dapat merasakan kasih Tuhan hadir dan kami sama-sama dikuatkan di dalam iman. Terima kasih Tuhan, kami saat ini bersyukur walaupun dalam keadaan yang masih mencekam COVID-19 ini ya Tuhan, kami dapat berbakti memuliakan Tuhan melalui streaming yang dilakukan oleh GBB Jemaat Bethel Tanjung Pinang. Bapa dalam surga, biarlah semua ini ya Tuhan dapat kembali normal seperti biasa, di mana kami dapat bersekutu bersama-sama dalam gereja maupun di rumah-rumah tangga yang kami kunjungi setiap minggu ya Tuhan. Bapa dalam surga, semuanya itu kami taruhkan dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang beracara di sana ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami menopang doa bagi keluarga-keluarga Kristen yang khususnya berada di GBB Jemaat Bethel Tanjung Pinang. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan berkati mereka masing-masing dalam keluarga mereka. Berkati para suami yang dalam melaksanakan tugas sebagai penopang kehidupan rumah tangga, berkati dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, sehingga apa yang dilakukan, apa yang diusahakan itu dapat berguna bagi kehidupan keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, para istri yang Tuhan percayakan dalam satu keluarga Kristen, Tuhan berkati mereka dengan keberadaan mereka masing-masing, sehingga mereka dapat melakukan tugas sebagai seorang istri untuk suami, bahkan ibu untuk anak-anak yang Tuhan berikan atau Tuhan percayakan kepada keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi setiap anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan rumah tangga Kristen, Tuhan berkati mereka. Dalam surga, mereka yang masih dalam kehidupan anak-anak, biarlah Tuhan berkati mereka. Bahkan masih dalam jadi janin, biarlah Tuhan berkati mereka sejak dalam kandungan ya Bapak. Mereka sudah bersekolah tingkat SD, SMP, SMA, bahkan di perkuliahan, biarlah Tuhan berkati mereka. Tuhan mau campur tangan dalam setiap pergumulan, setiap perjuangan, setiap apa yang dilakukan untuk mencapai cita-cita mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, biarlah orang tua dapat menopang dan menyokong kehidupan pendidikan mereka, sehingga mereka dipersiapkan untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengarkan akan Tuhan dan berguna bagi Tuhan, bahkan bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga Kristen, para lansia, Tuhan berkati mereka. Bapa dalam surga, berkati orang tua yang masih ada di Jemaat GBB Bethel Tanjung Pinang secara khusus ya Tuhan. Biarlah Tuhan kuatkan iman mereka, Tuhan berikan mereka kesehatan. Terima kasih Bapa, biarlah mereka hanya bersandar kepadamu Bapa. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami berdoa bagi seluruh unsur pelayanan di Jemaat GBB Bethel Tanjung Pinang. Bapa dalam surga, Tuhan berkati bahwa pendeta dalam keberadaannya saat ini berada di Bogor. Biarlah Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, berkati istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan juga para presbiter, penatua, diaken yang juga bertugas di Jemaat Bethel Tanjung Pinang ini ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan mampukan mereka untuk melaksanakan pelayanan. Biarlah apa yang mereka lakukan itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Berkati usaha, berkati keluarga mereka dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga para unsur misionaris yang juga ikut melayani di jemaatmu, pelkat, komisi, panitia-panitia, biarlah Tuhan berkati mereka. Dalam surga, biarlah Tuhan apa yang mereka lakukan itu semuanya bagi kemuliaan dan pujian nama Tuhan di tengah-tengah jemaat. Mampukan mereka ya Tuhan dalam pelayanan, bahkan berkati kehidupan mereka. Dalam surga, juga kami berdoa untuk pegawai kantor gereja, kostor, penjaga malam. Biarlah Tuhan juga campur tangan dalam kehidupan mereka dalam pelayanan bersama-sama di jemaat media Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa bagi setiap orang yang sakit ya Tuhan, dalam penderitaan Tuhan jamah mereka. Tuhan berkati, Tuhan angkat sakit penyakit sehingga mereka dapat disembuhkan dan dapat kembali nikmati kehidupan ini bersama-sama persekutuan ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga pada saat ini menyerahkan program-program kerja gereja yang akan kami segera lakukan. Biarlah Tuhan berkati sehingga apa yang kami rancang dan kami akan laluinya ya Tuhan, itu semua menjadi satu pelayanan yang indah di Jemaat GBB Bethel Tanjung Pinang ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kesaksian kami nyata di tengah-tengah jemaat kami, bahkan juga di luar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa dalam surga.
Saat ini juga kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah semuanya itu dapat berguna bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara ya Tuhan. Berkati mereka, Tuhan mau pakai anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya, sehingga mereka juga menjadi saksi bagi kehidupan umat percaya. Terima kasih Tuhan Bapa dalam surga, dengarlah seluruh doa kami ini ya Tuhan, yang kami peraskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini milik-Nya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 403 ayat pertama dan ayatnya yang ketiga. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa yang ada di surga. Oleh karena kasih setiamu, kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga pada saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa yang berada dalam surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu saat ini, kami memberikan persembahan kepadamu. Kuruskanlah dan terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarlah kami terus untuk mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan hidup kami yang hidup ini kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kita mengakhiri ibadah kita menjadi saksinya di tengah-tengah dimanapun kita diutus, kita berada. Kita menyanyikan dari ibadah dari saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 400 bait pertama dan keempat, Kudaki Jalan Mulia. Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dengan Yesus Kristus anaknya dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya.